Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didik Sanjaya, saya dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas 2B. Saya akan menjelaskan mengenai tumbuh dan berkembangnya Kerajaan Mataram. Yang akan saya jelaskan mengenai Kerajaan Mataram antara lain masa awal dan kejayaan Kerajaan Mataram, runtuhnya Kesultanan Mataram Islam, dan juga peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Baik, kita masuki yang pertama. Masa awal dan kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Sejarah awal terbentuknya Kerajaan Mataram Islam diketahui berdiri sekitar abad ke-16, tepatnya pada tahun 1582 di Pulau Jawa. Kerajaan Mataram Islam mengalami puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Haryokusumo dari tahun 1613 hingga 1645. Pada masa kekuasaannya, wilayah kekuasaan kerajaan mencakup Pulau Jawa, kecuali Banten dan juga Batavia, Pulau Madura, serta daerah Sukadana di Kalimantan Barat. Pada saat itu, wilayah Batavia dikuasai oleh pihak VOC atau pihak Belanda, sehingga kekuatan militer Kerajaan Mataram membesar karena memiliki rasa anti-kolonialisme. Dan pada tahun 1628 dan 1629 Kerajaan Mataram menyerang VOC di Batavia. Sultan Agung memakai konsep politik keagung binataran yang memiliki arti bahwa Kerajaan Mataram harus berupa ketunggalan, utuh, bulat, tidak tersaingi, dan tidak terbagi-bagi. Kehidupan ekonomi masyarakat Mataram Islam. Kehidupan ekonomi Kerajaan Islam banyak ditopang dari daerah pertanian atau disebut dengan agraris. Hal ini tentu saja karena letak geografis Kerajaan Mataram Islam yang berada di pedalaman yang memiliki tanah yang subur. Kondisi geografis yang sangat mendukung ini menjadi kehidupan ekonomi Kerajaan Islam Mataram berkembang begitu pesat, bahkan sampai bisa menjadi kerajaan yang mengekspor beras pada saat itu. Selain mengandalkan hasil pertanian, masyarakat Mataram juga mengandalkan kehidupan melalui jalur pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa. Kekuatan ekonomi yang ditopang dengan kemampuan pertanian dan juga maritim kemudian menjadikan Kerajaan Mataram menjadi kerajaan Islam yang sangat kuat di Nusantara. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Masyarakat Mataram Islam. Dari kehidupan ekonomi yang berpijak dari kemampuan bertani, maka dari situ kemudian disusun suatu masyarakat yang bersifat feodal. Pada para penjabat dan kerajaan memperoleh imbalan berupa tanah garapan atau lungguh. Hal ini memicu munculnya tuan-tuan tanah di tanah Jawa. Kehidupan budaya pada masa perkembangan Kerajaan Islam Mataram cukup bagus. Artinya banyak kreasi yang muncul antara perkembangan seni tari, seni pahat, seni sastra, dan lainnya. Selain itu, juga ada munculnya akulturasi antara kebudayaan Hindu dan juga Hindu-Buddha dan juga Islam. Contoh dari kulturasi tersebut adalah acara grebek yang pada awalnya adalah sebuah tradisi pada zaman Majapahit untuk pemujaan roh nenek moyang, kemudian digeser untuk perayaan Hari Besar Islam. Runtuhnya Kesultanan Mataram Islam. Setelah Sultan Agung wafat, tahta kesultanan diserahkan kepada putranya, yaitu Susuhunan Amangkurat I. Di bawah kepemimpinan Amangkurat I, ia memindahkan lokasi keraton ke Pleret. Sejak saat itu, gelar sultan diganti menjadi gelar sunan. Berbeda dengan ayahnya, Amangkurat I tidak bermusuhan dengan pihak VOC. Justru, ia mendeklarasikan perjanjian dengan pihak VOC. Karena perjanjian inilah yang menyebabkan VOC memiliki hak-hak untuk mengatur perekonomian di Kesultanan Mataram Islam. Runtuhnya Kerajaan Mataram Islam dikarenakan hubungannya dengan kolonial Belanda atau VOC yang tidak baik. Diketahui Belanda mulai menguasai sebagian besar wilayah Kerajaan Mataram saat Raja Amangkurat II memimpin. Hal inilah yang membuat rakyat menderita karena kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pihak Belanda. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam.
Sebagai salah satu kerajaan besar yang pernah berjaya pada masanya, tentu kerajaan Mataram Islam memiliki banyak peninggalan yang dapat dijadikan sebagai sumber-sumber sejarah. Ada banyak peninggalan dari kerajaan Mataram Islam yang bisa disaksikan hingga kini, yaitu antara lain Pasar Kota Gede, Masjid Agung Nagara di Yogyakarta, Kompleks Makam Kerajaan Imogiri di Bantul, Yogyakarta, hingga Masjid Agung Surakarta yang berada di Solo. Selain itu, ada juga kitab sastra Gending yang menjadi sumber sejarah kerajaan Mataram Islam. Dalam kitab sastra Gending ditulis oleh Raja Sultan Agung Haryokusumo dari kerajaan Mataram. Dikisahkan bahwa setiap orang harus menjadi pribadi yang sopan dan santun, baik dalam keadaan apapun. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah kerajaan Banten. Sebelum abad ke-13, wilayah Banten adalah tempat yang sepi dari jalur perdagangan. Pasalnya, Selat Sunda di kala itu bukan termasuk jalur perdagangan. Laut Jawa lah yang memiliki peranan penting dalam jalur perlayaran dan juga perdagangan. Lalu, semenjak penyebaran Islam masuk ke wilayah Jawa, Banten mulai menjadi agak berarti. Hingga pada abad ke-16, kerajaan Banten berdiri. Pada tahun 1524 atau 1525, Nurullah dari Pasai atau yang lebih dikenal dengan Gunung Jati berlayar dari Demak menuju Pulau Jawa. Saat itu, pusat pengembangan agama Islam di Jawa masih terpusat di Demak. Sunan Gunung Jati dan putranya Hasanuddin melebarkan pengaruh Islam ke barat Pulau Jawa. Saat itu, kerajaan Sunda sedang bersekutu dengan Portugis. Namun, dibantu oleh tentara Demak, Sunan Gunung Jati dan Hasanuddin menyingkirkan Bupati Sunda untuk mengambil alih benteng. Sunan Gunung Jati dianggap sebagai pendiri kerajaan Banten, namun ia tak menganggap dirinya sebagai raja. Sunan Gunung Jati lebih memilih menjadi Sultan Cirebon. Akhirnya, benteng diserahkan kepada anaknya yaitu Sultan Hasanuddin. Ia diangkat sebagai Sultan Banten pada tahun 1552. Di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin, kerajaan Banten mengalami perkembangan pesat. Benteng melepaskan diri dari Demak. Banten juga menjadi pusat perdagangan di Pulau Jawa. Mengenai letak kerajaan Banten, secara geografis, kerajaan Banten terletak di Provinsi Banten. Wilayah kerajaan ini meliputi sebagian barat Pulau Jawa, seluruh bagian Lampung, dan sebagian wilayah bagian selatan Jawa Barat. Hal ini yang menjadikan kerajaan Banten sebagai penguasa jalur pelayaran dan perdagangan yang melewati Selat Sunda. Silsilah kerajaan Banten. Kerajaan Banten pasti memiliki banyak raja-raja yang pernah memimpin pada masanya. Adapun raja-raja Kesultanan Banten antara lain Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Maulana Yusuf, Sultan Maulana Muhammad atau Pangeran Sedang Rana, Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir, Sultan Abu Al-Ma'ali Ahmad, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Abu Nasar Abdul Qohar, Sultan Abu Al-Fadi Muhammad Yahya, Sultan Abu Al-Mahadim Muhammad Zainul Abidin, Sultan Abdul Muhammad Syifa Zainul Arifin, Sultan Syarifuddin Ratu Wakil, Sultan Abu Al-Ma'ali Muhammad Wasi, Sultan Abu Al-Nas Muhammad Arif Zainul Syikin, Sultan Aliuddin atau Abu Al-Mufakir Muhammad Aliuddin, Sultan Muhammad Muhyiddin Zainul Salihin, Sultan Muhammad Ishak Zainul Muttaqin, Sultan Wakil Pangeran Natawijaya, Sultan Aliuddin II, Sultan Wakil Pangeran Suramegala, Sultan Maulana Muhammad Syarifuddin atau yang dikenal sebagai Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainus Salihin. Kehidupan ekonomi kerajaan masyarakat Banten. Kerajaan Banten berada pada posisi yang strategis dalam perdagangan internasional. Berkuasa Portugis di Malaka mendorong Banten untuk membuat pelabuhan di tepi Selat Sunda dan Teluk Banten. Pelabuhan ini dipakai untuk ekspor lada yang dikirim ke luar negeri.
Banten di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa dapat berkembang menjadi bandar perdagangan dan juga pusat penyebaran agama Islam. Banten yang menjadi maju banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari Arab, Gujarat, Persia, Turki, Cina, dan sebagainya. Di kota dagang Banten, mereka membentuk perkampungan-perkampungan sesuai dengan nama daerah mereka masing-masing. Contohnya, perkampungan orang Cina, perkampungan orang Arab, dan sebagainya. Masa keruntuhan Kerajaan Banten. Setelah masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa berakhir, banyak terjadi konflik dalam kerajaan. Hal ini yang disebabkan karena perlawanan oleh Sultan kepada pihak penjajah yang tidak setuju oleh Sultan Haji. Dan celah tersebut dimanfaatkan oleh pihak VOC untuk mengadu domba atau melakukan politik divide of impera. Kemudian, dengan lihainya VOC memutuskan untuk membelah pihak Sultan Haji dan melawan Sultan Ageng Tirtayasa. Tak hanya sampai situ, VOC juga ikut campur dalam menyukseskan pemimpinan di wilayah Banten, serta memastikan bahwa raja yang terpilih nantinya adalah raja yang lemah serta tidak akan menjadi potensi kubu perlawanan bagi mereka di kemudian hari. Pada tahun 1680, perselisihan antara raja semakin tak terhindarkan, sehingga VOC melancarkan aksinya dengan dalih membantu Sultan Haji untuk mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa. Peninggalan Kerajaan Banten. Sebagai salah satu kesultanan yang pernah berjaya pada masanya, jelas Kesultanan Banten pasti memiliki banyak peninggalan-peninggalan yang dapat dijadikan sebagai sumber-sumber sejarah. Adapun peninggalan Kerajaan Banten antara lain Masjid Agung Banten, Istana Keraton Kaibon Banten, Istana Keraton Suronsowan Banten, Bantex Penelwix, Danau Tasikardi, Vihara Avalokitesvara, Meriam Ki Amuk, dan juga peninggalan-peninggalan lainnya. Selain peninggalan yang saya sebutkan tadi, terdapat pula peninggalan lainnya seperti mahkota Binokasi, keris Panunggul Naga, dan juga keris Naga Sasra yang hingga kini tersimpan dengan baik di dalam Museum Kota Banten. Sekian penjelasan saya mengenai Kerajaan Mataram dan juga Kerajaan Banten. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.